Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya? Selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah rekayasa Kansi dalam perancangan bersama Titis Wijayanto. Di video sebelumnya kita telah membahas terkait dengan pleasurable design, bagaimana kaitannya dengan Kansi engineering, dan juga contoh produk yang berhasil didesain dengan menggunakan pendekatan Kansi engineering ini seperti apa. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan metode-metode dalam Kansi engineering. Nah, sebelum kita membahas metode-metode atau tipe-tipe apa saja dalam Kansi engineering, kita mencoba merecall terlebih dahulu di video sebelumnya bahwa Kansi atau emosi, persepsi dari konsumen terhadap suatu produk atau service itu bisa diperoleh melalui Kansi survei berdasarkan respon fisiologis menggunakan EEG atau EMG ataupun juga heart rate, bisa juga menggunakan eye movement, pergerakan dari mata, facial expression, ekspresi muka, dan juga bisa kita gunakan kata-kata Kanse, di mana ini yang paling banyak digunakan dalam studi berbasis Kanse Engineering. Nah, dalam pembahasan di video ini, beberapa tipe Kanse Engineering yang akan kita bahas akan lebih detail terkait dengan penggunaan kata-kata Kanse dalam survei Kanse untuk desain dari sebuah produk. Nah, Kanse Engineering sendiri ini terdapat beberapa tipe atau metode. Tipe yang pertama adalah kategori classification, di mana ini merupakan metode yang paling mudah dipahami dan juga paling banyak digunakan dalam perancangan berbasis Kanse Engineering. Kita akan membahas lebih detail terkait dengan tipe pertama Kanse Engineering ini. Kemudian tipe yang kedua, atau Kanse Engineering Type 2, ini disebut juga dengan Kanse Engineering System. Kanse Engineering tipe kedua ini sebenarnya merupakan pengembangan dari Kanse Engineering tipe pertama, di mana pada Kanse Engineering tipe pertama, setelah perasaan atau kata-kata Kanse dari user ini diidentifikasi melalui survei Kanse, informasi ini kemudian disimpan ke dalam bentuk database digital. Nah, Kanse Engineering tipe kedua ini adalah metode yang dia memiliki database terkait dengan Kanse konsumen dan menerjemahkan Kanse konsumen ini ke dalam produk yang didesain. Tipe yang ketiga adalah hybrid Kanse Engineering. Dikatakan hybrid karena di sini merupakan penggabungan atau kombinasi antara forward Kanse Engineering System dan backward Kanse Engineering System. Dan tipe yang keempat, ini adalah virtual Kanse Engineering. Nah, dari namanya teman-teman bisa tahu bahwa virtual Kanse Engineering ini merupakan kombinasi antara virtual reality dengan Kanse Engineering. Oke, kita bahas tipe yang pertama adalah kategori classification. Jadi kategori classification ini merupakan tipe yang paling mudah untuk dipahami dan juga diperkenalkan, sehingga banyak pula digunakan dalam pengembangan produk berbasis Kanse Engineering. Nah, dalam metode ini, konsep sebuah produk yang menjadi target untuk pengembangan, ini akan di-breakdown menjadi konsep yang lebih rinci, sampai akhirnya nanti diterjemahkan ke dalam karakteristik fisik dari desain sebuah produk yang kita kembangkan. Nah, peta konseptual dari metode Kanse Engineering tipe 1 ini bisa dilihat di sini ya, bahwa target produk itu dibuat dalam produk konsep, ini yang kemudian kita sebut dengan konsep Kanse order ke-0 atau level ke-0-nya. Dari konsep ini kemudian di-breakdown menjadi beberapa konsep. Konsep 1, konsep 2, konsep 3. Ini yang kemudian kita sebut dengan konsep Kanse order pertama. Dari Kanse order pertama, ini kemudian di-breakdown lagi menjadi Kanse order kedua, ketiga, dan seterusnya, sampai diperoleh physical karakteristik dari desain sebuah produk yang akan kita kembangkan. Nah, dalam banyak penelitian, konsep-konsep ini yang kemudian kita sebut dengan kata-kata Kanse. Seperti ini. Nah, berikut adalah step atau langkah yang biasa dilalui dalam pengembangan produk dengan menggunakan pendekatan metode Kanse Engineering tipe pertama. Step yang pertama ini adalah mengidentifikasi target. Target di sini tentunya adalah market dari produk yang akan dikembangkan. Termasuk dalam hal ini adalah menentukan siapa saja sih target atau pengguna dari produk tersebut dan bagaimana menangani Kanse dari pengguna ini.
Itu yang step pertama. Step kedua adalah menentukan konsep dari produknya. Nah, setelah target dari pasar ini ditentukan, kemudian kita harus memutuskan kira-kira konsep dari produk harus dimasukkan dalam produk itu seperti apa. Nah, di sini yang dilakukan adalah dengan mensurvei atau mempelajari lifestyle dari target penggunanya, ataupun bisa kita lihat dari aspek-aspek lainnya. Misal, kitalah target dari sasarannya adalah pengguna usia muda. Maka di sini kita mengumpulkan data-data terkait dengan lifestyle dan tren anak-anak muda ini bagaimana. Kemudian dari sini kita tentukan kira-kira konsep dari produk itu bagaimana. Nah, konsep produk ini yang kemudian kita sebut dengan KC order ke 0. Setelah itu kita masuk ke langkah ketiga, yaitu breaking down the product concept. Jadi dari produk konsep yang sudah kita peroleh di order ke 0 tadi, ini kemudian kita pecah, kita breakdown menjadi beberapa sub-konsep atau beberapa tingkatan, sampai karakteristik fisik dari desain ini dapat ditetapkan dengan benar. Jadi di sini pertama kita ungkapkan apa sih isi dari konsep produk ke dalam konsep-konsep yang lain yang ada di bawahnya. Nah, ada beberapa subkonsep yang dapat digunakan untuk memecah konsep dari produk. Subkonsep pertama di tingkat konsep produk ini disebut juga dengan konsep KC order pertama. Bagi contoh, misalkan kita ingin mendesain suatu produk dengan konsepnya adalah people friendly. Ini kita anggap sebagai order ke 0. Nah, di bawahnya itu kita coba lagi breakdown, kira-kira konsep produknya bagaimana. Let's say misalkan people friendly itu bisa kita ambil dua konsep, yaitu friendly to all, friendly untuk semuanya, ramah untuk semuanya, dan simple. Ini kita masukkan dengan order ke 1. Nah, friendly to all ini bisa kita breakdown lagi menjadi beberapa subkonsep. Misalkan dia friendly untuk anak-anak, dia friendly untuk perempuan, friendly untuk all person, atau mungkin juga friendly to animal. Nah, ini kemudian kita sebut misalkan order keduanya. Untuk yang simple misalkan, simple di sini bisa berarti dia refreshing, simple sederhana ya, neat, kemudian cerah, bright, ataupun mudah dipahami. Jadi kita masukkan dalam order 2. Nah, order 1, order 2 ini sebenarnya bisa kita kumpulkan sebanyak mungkin. Dari konsep order atau level terkecil ini kemudian kita kelompokkan berdasarkan kemiripannya seperti apa atau berdasarkan maknanya. Sebagai contoh, misalkan kita kumpulkan kita peroleh kata-kata bahwa friendly ini bisa friendly to children, friendly to women, friendly to elderly, dan seterusnya. Nah, ini kemudian kita lihat ada kesamaan makna, yaitu dia friendly untuk semuanya. Maka di sini kita kelompokkan ke dalam satu konsep, yang mana kita sebut dengan order pertamanya. Nah, selanjutnya, setelah kita breakdown the product konsepnya, kita deploy atau kita terapkan ke dalam karakteristik fisik dari desainnya. Nah, dari konsep-konsep yang sudah kita breakdown atau pecah menjadi subkonsep, ini kemudian dibuat lebih detail lagi sehingga mudah dipahami. Sebagai contoh tadi, konsep friendly to all ini di breakdown sampai ke konsep order ke-3. Sedangkan konsep sederhana misalkan, yaitu kita breakdown bisa menjadi beberapa ke konsep KC sampai KC order ke-4 misalkan. Nah, sebagai contoh misalkan tadi konsep people friendly ini. Konsep people friendly itu kita breakdown menjadi dua konsep yang ada, yaitu friendly to all dan simple. Ini adalah order pertama dari konsep KC-nya. Friendly to all sendiri terbagi ada friendly to women dan friendly to all person. Friendly to women di sini kita breakdown lagi ke order ke-3, not to mechanical. Jadi di sini kita dapatkan breakdown konsep sampai ke konsep yang terkecil. Nah, dari sinilah kemudian kita tentukan kira-kira physical design atau karakteristik fisik dari desainnya itu
seperti apa. Nah, ini adalah tahapan deployment atau penerapan ke karakteristik desain fisiknya. Itu bagaimana. Selanjutnya di langkah kelima, ini kita terjemahkan ke spesifikasi teknik. Jadi walaupun misalkan ciri fisik ini sudah kita tentukan, bukan berarti kita sudah siap untuk mendesain produk baru. Nah, pada tahapan keempat tadi itu kita baru mengidentifikasi ciri-cirinya bagaimana. Nah, di sini kemudian kita perlu menerjemahkan ciri-ciri tersebut itu ke dalam spesifikasi teknisnya. Misal, untuk mewujudkan konsep yang tadi ya, not complicated, maka di situ model yang seperti apa, atau technical specification yang seperti apa yang diperlukan, sampai kita dapatkan kira-kira produk yang dia not too complicated, dan itu friendly to women itu bagaimana. Nah, contoh yang paling tepat untuk memahami penerapan dari Kansei Engineering tipe pertama ini adalah desain dari Mazda Miata. Ya, kembali lagi ke desain Mazda Miata. Nah, mobil ini seperti kita tahu, kita bahas di sebelumnya, bahwa dikonsep dengan pertimbangan matang sebagai mobil sporty untuk anak muda, berdasarkan survei pemasaran dan juga beberapa pengalaman sebelumnya, experience ya. Nah, dari survei yang dilakukan, baik itu melalui video footage ataupun dengan survei-survei yang dilakukan sebelumnya, akhirnya diputuskan bahwa konsep dari produk mobil Mazda Miata ini adalah berkonsep Jinba Itai. Ini adalah manusia, ini kuda. Kemudian Itai ini maksudnya adalah satu kesatuan. Artinya penunggang dan kuda ini menjadi satu kesatuan. Jinbai Itai atau penunggang dan kuda menjadi satu kesatuan ini mengungkapkan bagaimana perasaan pengemudi dan mobil ini bersatu. Atau kalau kita bahasakan itu adalah One Human Machine, OHM. Jadi manusia dengan mobilnya itu menjadi satu kesatuan. Di mana ini dijelaskan bahwa penunggang, dalam hal ini adalah driver, itu dia bisa mengatur passion dan juga energi untuk menghasilkan tenaga dari kuda atau mobil yang maksimal, yang optimal. Dan kuda itu akan langsung merasakan dan bereaksi terhadap gerakan sekecil apapun dari penunggangnya, bersatu dengan penunggangnya dan berlari ke seluruh arah sebagaimana yang diinginkan oleh si penunggangnya. Nah, ini adalah feeling, kansei, kesatuan antara penunggang, dalam hal ini driver, dengan kudanya, yaitu mobilnya. Nah, konsep Jinba Itai inilah yang kemudian dijadikan sebagai konsep Kansei Ode ke-0-nya. Jadi Jinba Itai ini atau One Human Machine ini adalah Kansei Ode pertama yang dipecah menjadi beberapa perasaan. Misalkan di sini menjadi 4 perasaan, yaitu tight feeling, direct feeling, running feeling, dan communication. Nah, setelah membreakdown konsep Kansei Ode ke-0 menjadi 4 subkonsep atau konsep Kansei Ode pertama, ciri-ciri fisik dari mobil masih belum bisa dicapai, sehingga perlu lagi di breakdown menjadi ode berikutnya. Sebagai contoh misalkan tight feeling. Tight feeling di sini bisa berarti bahwa antara pengemudi dan mobil ini saling bersentuhan atau saling berdekatan. Maka di sini erat kaitannya dengan konsep appropriate narrowness ataupun juga konsep intimate feeling. Nah, dari sini ini bisa diketahui bahwa tight feeling ini bisa berarti bahwa mobil berukuran besar itu tidak bisa memenuhi konsep ini. Sehingga kemudian dari hasil survei, eksperimen, dan seterusnya diputuskan bahwa panjang mobil ini harus sekitar 4 meter. Dan panjang fisik akhirnya adalah sekitar 3,98 meter sebagai hasil pertimbangan fungsi lain, dan ini bisa memberikan tight feeling bagi drivernya. Nah, hasil dari Kansei Ode kedua, intimate feeling ini juga menunjukkan bahwa mobil akan menjadi sempit ini kalau dipasang 4 kursi di dalamnya, sehingga kemudian akhirnya diputuskan menjadi mobil dengan 2 kursi. Nah, dalam perkembangannya konsep dari Kansei Engineering tipe 1 ini terlihat agak
sulit ya dipahami oleh orang-orang di luar Jepang sana, sehingga tahapan proses dari kanse engineering tipe 1 ini kemudian dibuat lebih sistematis seperti ditampilkan di gambar ini, di mana konsep dari kanse engineering tipe pertama ini memiliki 10 step atau 10 langkah. Langkah pertama adalah decision strategy. Jadi, kanse engineers ini akan mendengarkan CEO dari perusahaan atau klien atau manajer R&D terkait dengan strategi pengembangan produk baru dari perusahaan itu seperti apa. Kemudian step kedua adalah mengumpulkan kata-kata kanse. Jadi setelah memahami kira-kira strategi perusahaan klien, kanse engineer akan mengumpulkan kata-kata kanse yang terkait dengan domain produk yang ingin dikembangkan. Step ketiga adalah men-set skala semantik diferensial, di mana di sini kita menyusun kata-kata kanse dan kita buat di kedua sisinya ada skala positif dan negatif. Misalkan cantik dengan tidak cantik. Kemudian misalkan feminim dengan maskulin misalkan. Kemudian langkah keempat adalah pengumpulan sampel dari produknya. Jadi kanse engineers di sini harus mengumpulkan produk yang mirip dengan produk yang akan ditargetkan. Kemudian kita set list itemnya dan juga kategorinya. Item di sini menyeratkan parameter dari produk sampelnya. Kemudian kategori ini berarti terkait dengan detail item desainnya. Setelah itu kita lakukan evaluasi eksperimen, di mana di sini partisipan atau subjek itu akan menerima instruksi dan evaluasi setiap sampel dengan skala semantik diferensial. Kemudian dilakukan analisis multivariate statistik untuk mengidentifikasi kira-kira elemen desain yang relevan dengan emosi tertentu itu seperti apa. Step ke-8 adalah kita melakukan interpretasi dan analisis datanya itu seperti apa. Jadi setiap analisis statistik ini tentunya akan memiliki interpretasi tertentu. Misal coefficient korelasi ini menyarankan kesamaan makna antara setiap kata kanse dengan sampel produknya misalkan. Jadi di sini kita mencoba menginterpretasikan hasil itu kira-kira seperti apa. Kemudian yang ke-9 ini kita menjelaskan hasil dari interpretasi data tersebut ini ke desainer. Ini merupakan langkah terpenting, yaitu harus ada kolaborasi antara desainer produk, kanse engineer, dan juga tim pengembangan agar interpretasi dari kanse ini itu bisa sesuai dengan desain yang ingin diharapkan. Dan terakhir adalah kita melakukan checking atau pemeriksaan kira-kira ide baru dari produknya itu seperti apa. Dalam hari ini, kanse engineers ini harus mengevaluasi apakah produk baru yang dirancang akan sesuai dengan emosi pelanggan dan apakah itu akan bisa mengungkapkan desain secara emosional atau emotional desainnya. Nah, itu adalah terkait dengan kanse engineering tipe pertama. Selanjutnya adalah kanse engineering tipe kedua. Seperti saya sampaikan sebelumnya, kanse engineering tipe kedua ini adalah kanse engineering system, di mana ini merupakan computer-aided kanse engineering systemnya. Nah, kanse engineering system ini merupakan pengaplikasian atau perpanjangan dari kanse engineering tipe 1 yang sebagai prosedur awalnya, di mana di sini setelah kata-kata kanse terkait dengan suatu produk itu diperoleh, kata-kata kanse ini kemudian disimpan dalam database untuk mencari hubungan, korelasi antara kata-kata kanse dengan image dari produk itu seperti apa. Nah, setelah misalkan kata-kata kanse ini terrecognize, ya, bisa di-recognize, bisa dikenali, kemudian akan disimpan dalam knowledge database. Seperti itu terkait dengan kanse engineering tipe kedua. Nah, komponen penting dalam kanse engineering tipe kedua ini bisa dilihat di gambar ini ya, bahwa setidaknya kanse engineering tipe kedua ini terbagi menjadi 3 komponen penting. Yang pertama, consumer kanse
atau kanse yang ada di benak konsumen mengenai suatu objek ini harus bisa dicakup, dan database yang terdiri dari semua kata kanse ini harus bisa dibuat. Jadi di sini disimpan dalam bentuk kanse database. Kemudian elemen-elemen desain dari suatu produk ini juga harus ada. Jadi semua elemen desain dari sebuah produk, spesifikasinya seperti apa, ini disimpan dalam desain database-nya. Nah, antara kanse database dengan desain database, ini ada semacam computer technology yang menjembatani antara kanse dari konsumen dengan elemen dari produk. Nah, dalam kanse engineering system, metode-metode seperti expert system, fuzzy logic, neural network, GA, computer graphic, dan seterusnya ini digunakan untuk mengimplementasikan kanse engineering sistemnya. Secara sistematis, kanse engineering system ini terdiri dari 4 database yang saling berkaitan, yaitu database berkaitan dengan kanse word, kemudian database berkaitan dengan image atau gambar, knowledge database, dan juga database berkaitan dengan desain dan warna. Nah, masing-masing di sini berhubungan dengan processing-nya. Sebagai contoh, misalkan kanse word database ini akan berkaitan dengan kanse word processing. Kemudian image database dan knowledge database ini akan diproses oleh inference engine dan juga working memory untuk melihat kira-kira seberapa besar korelasinya. Dan ketika sebuah kata kanse dimasukkan, ini akan diverifikasi dan solusinya akan diperoleh dengan menggunakan kondisi misalkan if then, dan kemudian diperoleh kira-kira parameter desainnya seperti apa. Kemudian ada graphic display atau tampilan grafis, di mana di sini desain dan warna yang dicocokkan dengan kode warna ini akan dikonfirmasi dengan database masing-masing, kemudian digabungkan bersama dan ditampilkan di monitor sebagai hasilnya. Nah, dari ketiga ini akan ada semacam sistem controller, yang mana di sini controller ini akan memastikan ketiga prosesor tersebut ini berfungsi dengan baik. Lalu kemudian ada semacam client interface atau antarmuka klien, di mana sistem kanse engineering ini akan berbeda tergantung dengan siapa yang akan menggunakannya. Dan di sini interface yang ada itu ditargetkan bisa memudahkan pengguna atau klien untuk memahami dan juga menggunakannya, di mana pengguna itu akan menginputkan kanse word-nya seperti apa, kemudian diproses oleh kanse word processing, inference engine, dan juga graphic display, dan dari sini kemudian akan ditampilkan dari berupa output dari desainnya. Nah, ini adalah terkait dengan kanse engineering tipe kedua. Tipe ketiga adalah hybrid kanse engineering. Mengapa dikatakan hybrid? Karena di sini ini terdiri dari forward kanse engineering system dan reverse engineering atau backward kanse engineering. Gampangannya adalah seperti ini. Di kanse engineering system ini prosesnya adalah ada proses input kanse-nya, kemudian diproses oleh kanse engineering systemnya, dan diperoleh elemen dari produk desainnya itu seperti apa. Nah, di sini parameter atau elemen dari produk desain yang dihasilkan oleh kanse engineering system ini kemudian akan di-cross-check oleh usernya untuk memastikan bahwa parameter desain, jadi sebagai desain inputnya itu sudah sesuai dengan kanse diagnosisnya atau sesuai dengan kanse yang diinginkan oleh si user. Nah, di sini akan ada proses iteratif sampai diperoleh kira-kira kanse engineering system yang benar-benar match, benar-benar optimum, dan berkaitan erat dengan kata-kata kanse yang sudah dimasukkan sebelumnya. Nah, sebagai gambaran misalkan seperti ini. Ada seorang user yang dia mengharapkan produk kopi dengan ada target blended-nya seperti apa. Ya, dia akan memasukkan kata-kata kanse melalui kanse engineering systemnya. Nah, di sini kemudian akan muncul rasio campuran kopinya itu berapa persen untuk masing-masing jenis kopi. Baik itu Colombia, misalkan Kilimanjaro, ataupun Mocha. Nah, ini kemudian akan diproses. Kemudian diperoleh hasil kopinya. Kopi ini akan dikembalikan ke
customer-nya, dan customer akan memastikan dia sudah match atau belum. Ketika belum match, maka dia akan masukkan lagi ke cash engineering system dan akan diproses lagi. Kira-kira kombinasinya seperti apa, sampai diperoleh kira-kira kombinasi kopi yang seperti apa sih yang match dengan keinginan customer ini tadi dan sesuai dengan KC-nya. Nah, ini adalah gambaran terkait dengan cash engineering tipe ketiga. Tipe yang terakhir ini adalah cash engineering tipe keempat, yaitu virtual cash engineering. Katakan virtual cash engineering karena karakteristik utamanya adalah penggunaan VR atau teknologi virtual reality ataupun mungkin nanti menggunakan augmented reality sebelum parameter dari desain yang sudah dihasilkan melalui proses cash engineering system ini kemudian ditampilkan dalam bentuk virtual sebelum akhirnya nanti konsumen memutuskan bahwa produk yang diinginkannya itu sudah sesuai dengan KC-nya. Nah, setelah produk yang disimulasikan dalam bentuk virtual reality ini sesuai dengan KC dari customer-nya, selanjutnya produk ini kemudian akan dibuat prototipe atau dibuat secara fisik. Nah, ini terkait dengan metode-metode dalam cash engineering yang biasa digunakan dalam perancangan dari sebuah produk.